Selamat malam untuk seluruh anggota yang dinaungi Bunda Nilia. Saya akan menjelaskan alur dana amanah umat miliknya Bunda Nilia. Setelah saya jelaskan, maka seluruh anggota dana amanah se-Nusantara atau yang mendengarkan tesis saya, bandingkan pengurusan miliknya Bunda Nilia dengan para pemangkumu. Di manakah nanti titik kebenaran tentang dana amanah ini? Jadi pertama, dana amanah miliknya Bunda Nilia itu pertama semua pasti dari gudang. Di gudang itu ada uang tunai, ada uang dolar, euro, berlian, emas, dan sebagainya. Untuk mengeluarkan dana di gudang itu harus ada namanya SKR. SKR ini adalah nomor seri uang yang ada di dalam gudang tersebut, dan SKR ini juga ada nomor rekeningnya. Jika sudah ada SKR, maka akan ada namanya obligasi sebagai penjamin. Dari obligasi, maka akan ditanya namanya surat emas. Jika ada surat emasnya, berarti harus ada emas sebagai apa? Kolateral. Karena Bank BI nanti akan menanyakan emasnya mana sebagai jaminan karena ada suratnya. Itulah disebut dengan namanya kolateral. Empat-empatnya miliknya Bunda Nilia ini ada semua. Jadi mulai gudang, SKR, obligasi, surat emas, dan emas sebagai kolateral. Otomatis kalau sudah lengkap itu semuanya, maka dana di gudang itu dinyatakan sah. Tapi dana ini tidak bisa langsung digunakan, harus ada namanya PT, yayasan lembaga sebagai payung hukumnya, agar dana ini tidak disebut dengan namanya money laundry, pencucian uang atau yang melawan hukum. Nah, setelah ada itu baru ada namanya umat, anggota yang menerima dana ini, seperti itu. Nah, jika milik para pemangku tidak ada seperti ini, sampai kapanpun tidak akan bisa dicairkan. Setelah semuanya lengkap, itu ada sistem di perbankan yang mulai dari BI dan bank pelaksana, dan juga ada OJK. OJK ini yang akan mengecek tentang dana ini. Semua dana ini dicek, apa ada hubungannya dengan money laundry, terorisme, dan lainnya. Jika OJK menyatakan benar, maka akan disampaikan kepada BI. Dan BI ke bank pelaksana dengan jaminan yang begitu lengkap seperti itu. Inilah dana amanah umat miliknya Bunda Nilia. Makanya saya bilang miliknya Bunda Nilia pasti keluar karena pengurusannya jelas, tatanannya ada. Jadi ibarat kata dana ini kalau tidak ada PT, lembaga yayasan, akan terjadinya inflasi. Makanya semua dipersiapkan. Penerimanya pun juga disiapkan, yaitu kalian yang dinaungi Bunda Nilia. Makanya saya bilang, insya Allah kali ini di tanggal 18 Agustus tahun 2023 jatuh di hari Jumat, insya Allah pencairan bisa dilaksanakan. Apa itu tunai dulu, apa sistem? Karena tunai ini sudah ready. Tunai ini adalah pecahan 50.000 total tunainya Bunda yang bisa dibagi senilai 5,3 T. Ini sudah bisa dipakai, bisa dibagi. Tinggal besok pelaksanaannya ditata seperti apa. Kalau sistem Bunda Nilia juga lengkap seperti ini. Mulai dari gudang, dari SKR, obligasi, surat emas, emas sebagai kolateralnya, dari perbankan, BI, bank pelaksana, otoritas jasa keuangan, menteri keuangan, miliknya Bunda ini sudah dilengkapi oleh A1 aset dan A1 sistem sebagai pengatur semuanya. Makanya saya berkali-kali bilang, yang ikut di Bunda Nilia tidak rugi. Makanya saya sampaikan sekarang ini, tugas kalian adalah mendukung sampai besok Bunda Nilia membagi adalah yang 135.000 ataukah 500.000 ini tolong semua mendukung. Dan yang utama, yang mau bergabung dengan Bunda Nilia menjadi Kabaru Bunda ada dua pilihan, milih yang 500.000 atau 800.000. Jika sewaktu-waktu pemangku kalian tidak bisa mencairkan, kalian masih ada harapan dapat ganti dari Bunda Nilia. Karena persyaratan yang lengkap adalah saat ini miliknya Bunda Nilia daripada para pemangku. Coba sekarang kamu tanya besok pada pemangkumu, bisa nggak menjelaskan seperti saya? Kalau pemangku kalian hanya jawab, ya sama seperti itu namanya pemangkumu itu
hanya nyontek dari apa yang saya sampaikan di TC. Sekarang saya perjelas, siapa yang menyampaikan di awal tentang pengurusan ini, berarti dia yang tahu persis. Jika pemangkumu memang tahu, dia harusnya menyampaikan sebelum saya menyampaikan kepada kalian melalui TC, yaitu mulai dana di gudang, harus ada SKR, harus ada obligasi, surat emas, kolateral, PT, yayasan lembaga, dan juga pengecekan dana-dana amanah ini dari BI, Menteri Keuangan, OJK, PPATK, semuanya itu harus komplit dan lengkap. Sekarang kalian bisa mendengarkan siapa yang menyampaikan dahulu, itulah yang tahu persis tentang pengurusan. Makanya saya berani menjamin berkali-kali bilang, bulan Agustus akhir seluruh pemangku program tidak akan bisa mencairkan kecuali satu nama, Bunda Nilia yang bisa mencairkan karena perlengkapannya sudah lengkap dan juga sudah pembayaran pajak. Pemangku kalian jangankan Agustus akhir, September pun sampai akhir pun tahun 2023, pemangku kalian tidak akan bisa mencairkan, tidak akan bisa menjelaskan, hanya bisa menjelaskan sekarang ranah saya, ranah para sepuh, balik lagi ranah saya. Kenapa? Karena pemangku kalian sendiri tidak pernah tahu dalam pengurusan dana amanah, bahwa dana amanah ini adalah pengurusannya seperti yang saya sampaikan ini, meliputi persyaratan satu, yaitu dana di gudang. Dana di gudang itu harus ada SKR, sedangkan dana di gudang dan SKR ini tempatnya berpisah, tidak jadi satu. Setelah itu harus ada obligasi. Obligasi dan SKR itu tidak dijadikan satu. Setelah itu harus ada surat emas. Dan surat emas ini juga tidak dijadikan satu dengan emas sebagai kolateral seperti itu. Sama beli-belinya dipisah tempatnya. Cuma semuanya ada dijadikan satu dan semua terdaftar di BI dulu, baru di Bank Pelaksana dan instansi pemerintah. Inilah dana amanah umat miliknya Bunda Nilia yang diuruskan langsung oleh A1 Aset dan A1 Sistem. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kalian semuanya. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat. Ayo dukung 135.000, 500.000 dan Kabaru 500 atau 800.000. Mohon maaf apabila malam-malam saya mengganggu kalian semuanya untuk menyampaikan agenda yang dilaksanakan 18 Agustus tahun 2023 jatuh pada hari Jumat besok.